Kita tinggalkan informasi yang cukup menyedihkan buat kita. Kini kita masuk ke informasi yang cukup menginspirasi kita semua. Jadi ada ratusan warga yang menanam ribuan pohon di Pantai Watu Pecak Desa Selok, Awar-Awar di Lumajang. Jadi aksi ini dilakukan demi mengembalikan ekosistem kawasan pantai dan mencegah kerusakan alam. Di pesisir Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar, Lumajang inilah ribuan bibit pepohonan ditanam oleh warga dari berbagai elemen masyarakat. Mangrove, cemara laut, ketapang, dan nyamplung adalah jenis pohon yang dipilih untuk ditanam di lahan bekas pertambangan pasir ilegal ini. Tanaman-tanaman ini diyakini bisa mengurangi dampak kerusakan yang besar jika Kabupaten Lumajang diterjang erosi hingga tsunami. Mulai mangrove, cemara laut yang kita tanam menyesuaikan dengan postur lingkungan yang ada di sini. Yang di tepi sungai kita tanam mangrove, tapi yang ada di gumukan-gumukan pasir kita tanam cemara gunung, cemara laut. Tadi nanam mangrove sama cemara laut. Kenapa Mbak kok tanam di tepi pantai? Supaya ketika ada abrasi atau erosi bisa kita hindari atau bisa kita cegah. Selain memperingati Hari Pohon Sedunia, aksi ini juga bertujuan menjaga kelestarian alam. Karena digelar saat pandemi, acara ini tetap mengutamakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur ya pemirsa dan Ustaz, masih banyak elemen masyarakat yang peduli akan kelestarian daerahnya sendiri. Karena berkegiatan menanam pohon untuk kebaikan ini bisa menjadi pahala buat kita dan buat warga sekitar juga. Bukan begitu ya Ustaz? Betul. Ya, kita baca surat Hud misalnya ayat 61. Huwallazi khalaqakum khalaifa fil ardi wasta'marakum fiha. Bahwa seseorang yang memakmurkan bumi dengan berbagai cara, menanam pohon, menjaga kelestarian, menjaga kebersihannya, itu dikategorikan seorang yang menjalankan tugas yang mulia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mas Dani sampai mengatakan, kalau besok kiamat dan di tangan salah seorang kalian ada biji korma, tanamlah biji korma tersebut. Padahal besok mau kiamat. Kata para ulama hadis, ini menunjukkan betapa menanam pohon, menjaga kelestarian itu tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun dan kita punya kesempatan dan kita ingin memberikan kebaikan kepada siapapun, sampai besok kiamat masih tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menanam pohon. Bagaimana nanti pohon itu? Ada dua yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, pohon itulah yang akan menjadi catatannya di hari kiamat. Fulan menanam pohon, dicatat. Kita diingatkan dengan surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang Allah catat pahala itu yang kita perbuat dan yang kita tinggalkan. Tanam pohon kan meninggalkan bekas. Kemudian kita menjaga lingkungan, meninggalkan bekas. Maka bekas-bekas itulah yang akan pula dihitung oleh Allah sebagai pahala di yaumil qiyamah kelak. Kalau pohon itu, kata Rasul, dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan, atau dimanfaatkan oleh siapapun, kana lahu bihi sodaqah. Subhanallah, akan menjadi sodaqah. Amat sangat terpuji yang sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat ini, dan kita berharap terus kita jaga lingkungan kita. Imam Ar-Razi mengatakan menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan manusia, karena ternyata beliau mengkaitkan antara usia kehidupan yaitu alam dengan usia manusia. Kalau alam ini usianya panjang, manusia pula diperpanjang umurnya oleh Allah. Maka subhanallah, mereka sedang memperpanjang umur kita. Menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, kan memperpanjang kehidupan. Memperpanjang kehidupan hewan berarti memperpanjang kehidupan kita semua. Kita harus apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh melakukan pelestarian alam tersebut. Masya Allah.